called him Bodak. This town is in serious trouble. My name is Odd Thomas. I may see dead people. Save me! But then, by God, I do something about it. Looks like everything's okay in here. Pico Mundo, sebuah kota kecil damai yang ditinggali seorang pria bernama Odd Thomas. Odd punya kemampuan spesial yang buat hidupnya tidak normal, yaitu dia bisa melihat arwah. Pagi itu, dia didatangi arwah kenalannya bernama Penny untuk dimintai tolong. Karena gak mau dianggap gila, Odd sembunyikan kemampuannya dari orang lain. Kemampuan yang dianggap anugerah Tuhan ini dia manfaatkan untuk lakukan hal baik. Seperti si Penny ini, dia tuntun Odd menemui pembunuhnya yang juga dikenal Odd bernama Harlow. Sambil cosplay jadi polisi lalu lintas, Odd cabut kunci mobilnya. Dengan sentuhan, Penny liatin kejadian saat dia dibunuh. Barang bukti berupa darah si Penny masih ada dalam kantong celana Harlow. Karena ketahuan, Harlow lompat keluar mobil buat kabur. Merasa kemampuannya adalah untuk lakukan kebaikan, Odd kejar buat nangkap Harlow. Kejar-kejaran mereka berakhir di rumah orang yang lagi berpesta di kolam renang, sehingga aksi kungfu pun tidak terhindarkan. Sadar kalah mekanik dari Odd, Harlow incar seorang bocil untuk dijadikan sandera. Tahu ada bahaya, si bocil lari masuk ke kamar. Harlow berhasil nangkap si bocil, tapi untung Odd tiba tepat waktu. I like my face just the way it is. I may see dead people. Harlow berakhir diamankan dua orang polisi bernama Eccles dan Warner. Sementara Odd masih bersama arwah Penny. Karena arwah tidak bisa bicara, dia cium Odd sebagai tanda terima kasih sebelum pergi ke dunia barunya. Lalu datang si Green Goblin yang dipanggil Chief. Sebagai kepala polisi Pico Mundo, dia tahu kemampuan Odd. Dia kasih petunjuk ke Odd untuk keterangan kasusnya soal penangkapan Harlow. Karena siapa yang percaya kalau dia didatangi Penny sendiri. Dalam perjalanan pulang, dia merasa diikuti orang lain. Bukan orang, itu sekumpulan arwah berwajah rata yang datang meminta tolong padanya. Arwah-arwah itu mengenakan seragam yang sama bergambar bola bowling. Saat Odd dibawa mereka, satu persatu arwah tumbang oleh tembakan. Bahkan Odd ikut tertembak di dadanya. Si arwah bopong dia balik ke kamar, kemudian menghilang. Paginya, Odd terbangun dan sadar itu cuma mimpi. Selain lihat arwah, dia juga bisa merasakan adanya bahaya di masa yang akan datang. Mimpi semalam itu adalah peringatan akan terjadinya suatu peristiwa besar. Selain sebagai detektif arwah, dia juga bekerja di sebuah kafe sebagai juru masak. Selain itu, dia juga punya pacar bernama Stormy yang ditakdirkan untuk bersamanya seumur hidup berdasarkan ramalan kartu di pasar malam. Pagi itu, Odd melihat sesuatu yang mengerikan, yaitu kemunculan makhluk astral bernama Bodats. Tapi aku lebih suka manggil mereka Bodat. Bodat tidak bisa dilihat manusia biasa, dan apabila ada yang bisa melihat mereka akan berakhir mati seperti teman Odd yang juga bisa melihat arwah. Kalau Bodat tahu ada yang bisa melihat mereka, dengan merasuki jiwa orang lain, orang tersebut akan dibunuh. You can pick winning lottery numbers. I gave him the finger, Holmes. Bodat berkeliaran di dalam kafe mendekati orang-orang. Saat itu Odd berusaha pura-pura tidak bisa melihat mereka dengan berusaha ngobrol dengan Stormy. Waktu Stormy akan pergi, si Bodat mengikutinya tapi segera berbalik arah saat ada pria lain masuk. Tak lama si pria datang, muncul banyak Bodat di sana yang artinya akan ada pembantaian di kota tersebut yang memakan banyak korban jiwa. Karena Bodat hanya hadir kalau ada kasus kematian atau kejahatan ekstrim. Saat balik kerja, rekannya si Viola yang merupakan ibu sambung untuk dua gadis bocil merasa Odd punya kemampuan hal-hal gaib setelah lama berteman. Karena itu dia cerita tentang mimpinya, di mana dia mimpi mati ditembak bersama pria lain di sampingnya. Takut terjadi sesuatu, dia minta Odd terjemahkan mimpi itu. Odd berusaha tenangkan dengan bilang semua cuma mimpi. Tapi waktu mau pergi, dia tanya Viola, apa ingat pria yang mati di mimpinya itu pakai baju apa? Viola jawab, kemeja merah hitam bergambar bowling. Itu sama seperti arwah yang datangi Odd semalam. Jadi Odd berjalan mencari sumber utama pembantaian yang akan terjadi nanti.
Hebatnya, ketika Odd ingin nemuin suatu petunjuk dengan berjalan acak, tubuhnya seakan mengarahkan dia ke hal yang ingin dia cari. Kali ini dia berjalan sampai ke sebuah mall bernama Green Moon. Stormy yang kerja di salah satu gerai es krim di sana lihat kedatangan Odd. Sambil ngobrol, Odd merasakan sosok yang dicari, yakni pria berambut mirip jamur yang datang ke kafe tadi. Pria tersebut dikelilingi banyak bodat kemanapun dia pergi. Saat dia masuk ke toko es krim, Stormy masuk buat cari tahu dia mau ngapain. Gak lama, Stormy balik buat lapor kalau si jamur itu beli 2 tong es krim. Stormy yang merasa pria jamur ini berbahaya berusaha minta Odd jangan ikut campur. Tapi Odd tolak karena merasa dia dianugerahkan kemampuan tersebut untuk berbuat kebaikan. Jadi dia putuskan buat ikutin si pria jamur. Kodax will not leave him until the last hour. Setelah taruh es krim di rumah, pria itu lanjut keluar lagi. Momen itu dimanfaatkan Odd buat masuk ke rumahnya. Di ruang tamu, dia lihat puntung rokok berbagai merek yang artinya dia punya komplotan. Dia diarahkan ke sebuah ruangan kerja yang berisi banyak burung peliharaan. Di salah satu sudut tembok, Odd merasakan sesuatu jadi dia dekati buat periksa. Saat dia sadar itu adalah portal keluarnya bodat, dia segera lari dan bersembunyi di belakang pintu ruang lain. Kodax. Sesosok bodat yang berukuran lebih besar memeriksa sekeliling seolah bisa merasakan kehadiran seseorang. Namun, karena teralihkan suara lain, dia pun keluar menyusul bodat yang lain. Mendadak HP Odd bunyi karena ditelepon Stormy. Odd jelaskan keadaan sambil balik ke ruang kerja tadi. Dia bongkar rak dokumen dan nemuin banyak dokumen mengenai kasus pembunuhan ekstrim serta pembunuhan berantai. Dan diketahui si pria jamur ini bernama Robert Robertson atau biasa dipanggil Bob. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul. Sebelum kabur, Odd periksa kalender dan didapati tanggal 15 hilang. Odd cari di dokumen lain dan dapati info kalau tanggal 15 atau besoknya si Bob merencanakan pembunuhan massal. Dapat yang dicari, dia keluar dari jendela tapi dihadang Doggy yang menggonggong. Untung pria yang baru datang gak sadar alasan Doggy menyala adalah karena Odd. Sambil todongan pistol, dia suruh para Doggy buat diam saat Odd sembunyi di atap. Berharap buktinya cukup, Odd temui Chief dan cerita mengenai kejadian yang akan menimpa Pico Mundo. Pembicaraan mereka terpotong karena istri Chief datang buat kenalin polisi baru bernama Eccles tadi dan pasangannya si Lisette. Lalu, Chief suruh Eccles buat periksa data mengenai si Bob. Saat mereka lagi sibuk cari data, Lisette malah coba menggoda si Odd. Odd ini rupanya pria langka beriman tinggi, jadi dia tidak terlalu menggubris si Lisette. Chief kemudian datangi Odd buat kasih tahu hasil pemeriksaan mereka. Bob gak pernah punya catatan kriminal apapun, jadi gak ada alasan buat curigai dia. Tapi karena ini permintaan Odd, Chief pun suruh anggotanya buat ngawasin rumah Bob. Setelah itu, Odd pun pergi dari rumah Chief. Incredible boy. Crank it shut. This is true. Seakan gak ada tempat hiburan lain, mereka naik ke menara gereja buat piknik. Lagi asik-asiknya cerita, dari kejauhan Odd lihat seseorang datang. Orang itu tak lain adalah Bob yang kelihatan emosi. Waktu mau kabur sama Stormy, Bob udah sampai di depan gereja. Odd masuk lagi sambil mikir. Mendadak semua lilin di gereja mati. Tanpa mikir, mereka masuk ke ruangan lain untuk sembunyi. Di sana ada pintu menuju tempat lain, tapi Odd bisa merasakan bahaya kalau masuk ke pintu itu. Jadi dia mau coba intip ke pintu mereka masuk tadi. Kalau ada si Bob, barulah mereka masuk ke pintu satunya lagi. Jadi Odd pun membuka pintu masuk tadi. Sambil kabur, Odd hubungi Chief dan minta dia tangkap Bob yang lagi ngerusak gereja. Gokilnya, abis dia kejar-kejar orang tadi, Stormy masih sempat mikir mau makan dulu. Saat Stormy masuk, Odd kasih tahu Chief kalau tanggal 15 nanti bakalan ada pembantaian massal. Di restoran, pria bernama Ozzy muncul dan minta Odd nemuin dia. Dia serahkan perhiasan yang diminta Odd, yakni kalung dengan plat baja buat melindungi jantung. Selesai itu, Odd dapat telepon dari Chief yang kabari kerusakan di gereja, tapi Bob udah gak ada di sana, ditambah tidak ada satupun sidik jari pelaku. Hal itu cukup aneh bagi mereka, jadi Odd putuskan coba nyari si Bob lagi setelah pulangkan Stormy. To crash down and engulf us. Tapi karena suatu alasan dia malah menuju ke wahana bowling. Odd udah pernah cek ke sana dan seragam mereka beda sama yang dimimpi. Tapi merasa ada petunjuk, jadi mereka putuskan masuk lagi. Sampai dalam, Odd kaget karena karyawan sana mendapat seragam baru sesuai mimpinya. Lagi-lagi dia hubungi Chief yang dari tadi nanggung gara-gara Odd. Odd minta dikirimkan pengawas ke tempat bowling karena diyakini di sanalah pembantaian akan terjadi. Daripada pergulatannya terganggu terus, Chief pun kirim anggotanya ke sana. Walau gitu, Odd tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Dia putuskan buat ketemu Viola, jadi mereka pun ke sana. Di luar, anggota Chief bernama Farner muncul dan kesal sama Odd. Gara-gara Odd, dia harus nungguin Bob seharian di rumahnya dan sekarang pindah ke wahana bowling. Dia mau pastikan orang yang dia curiga itu benar-benar si Bob.
Sambil nunjukin fotonya, dia minta Odd pastikan kalau benar dialah yang samperin ke gereja tadi. Partner kelihatan gak senang sama Odd, tapi dasarnya laki-laki. Digoda dikit sama Stormy, dia langsung gregetan. Sambil nanyain arti tato bertuliskan POD di lengannya, partner pun jadi lembut kembali. Keadaan yang membaik dimanfaatkan Stormy buat ajak pergi Odd menuju rumah Viola. Sampai di rumah Viola, tanpa buang waktu dia diminta buat ingat detail mimpinya. Sambil megang kepala Viola, Odd minta dia ceritakan isi mimpinya. Viola dengar suara musik, keramaian, air mengalir. Lalu dia dipukul pakai stick baseball, kemudian jatuh kepleset karena genangan darah di lantai disertai tumpukan jasad pegawai bowling dan lainnya. Odd mungkin bisa tahu yang akan terjadi, tapi dia nggak bisa mengubah nasib orang. Bisa aja Viola akan tetap mati nanti. Dia masuk ke kamar anak Viola buat ngecek, tapi di dalam udah ada bodat yang menandakan mereka bisa jadi korban nanti. I taught them how to work the emergency release myself. Dengan pura-pura tenang dan gak lihat bodat, Odd tutup pintu dan bersiap pergi. Dia juga ingatkan Viola buat jangan pergi ke tempat yang berpotensi seperti dalam mimpinya. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti di pinggir jalan karena Stormy takut kali ini akan terjadi sesuatu pada Odd. Odd pastikan dia akan membereskan masalah ini tanpa terjadi apapun padanya. Di saat itu, terdengar cerita seorang perempuan. Itu adalah suara Lisette yang lagi dikejar 2 ekor dogi ganas. Lisette yang cuma 110 cc tertangkap diikuti suara tembakan pistol. Waktu Odd sampai, Lisette udah gak bernyawa dengan seorang gundul bernama Kevin yang tertunduk lemas. Dia yang berniat nembak para dogi secara gak sengaja justru membunuh Lisette. Sejurus kemudian, polisi sampai TKP dan Chief mengurai kronologi Lisette yang diculik seseorang hingga terjadi penembakan yang gak sengaja oleh Kevin yang seorang guru. Odd info Chief kalau anjing itu adalah milik Bob. Seketika polisi diperintahkan buat kejar Bob dan geledah rumahnya. Partner lapor kalau dia udah buang waktu seharian ngawasin rumah Bob tapi dia gak pulang-pulang. Partner malah mencurigai Odd, tapi Chief coba tengahi dan minta dia periksa aja dulu. Setelah itu Odd dan Stormy diminta segera pulang. Sebelum pulang, kalung dari Ozzy tadi rupanya Odd buatkan untuk Chief. Why would Fungus Bob kill Lisette? What's the... I think the chief just sent some detectives to protect. Rumah Stormy diawasi seorang polisi dari bawah karena dia nggak bakal diikuti Bob. Odd yang pastikan Stormy udah aman kemudian pulang secara diam-diam tanpa diketahui polisi yang menjaga. Sampai di rumah, dia lihat ada pistol di lantai. Dengan hati-hati dia periksa rumahnya dan itu ternyata Bob. Dengan kondisi demikian, Odd tahu lagi dijebak. Dia lihat tingkat kakunya Bob nandain dia udah lama mati. Dia pun ngerti alasan di gereja nggak ada sidik jarinya dan Stormy yang nggak lihat waktu dia datang ke gereja. Diperkirakan Bob udah mati waktu keluar rumah ketika pertama kali Odd ikuti. Jadi yang keluar itu adalah arwahnya. Kok arwah bisa nyetir? Kemudian Bob dibungkus lalu dilempar ke bawah untuk dibawa pergi dengan mobil pinjaman tetangganya. Jasad Bob dibawa ke sebuah bangunan bekas penjara. Bob dimasukkan ke ruang tabung gas buat hukuman mati untuk disembunyikan. Setelah itu dia pun balik. Dalam perjalanan, dilihat para bodat udah menuin jalan. Seekor bodat melompat ke mobil tapi dia masih berusaha tetap pura-pura nggak lihat. Karena itu dia mau ketemu Chief. Chief yang lagi asik sama istrinya dengar pintu diketok. Tahu itu Odd, dia mulai kesal. Ternyata bukan Odd. Waktu Odd sampai, rumah Chief udah dipenuhi polisi. Dia bergegas menuju rumah sakit dan dikagetkan Eccles yang bilang dia lagi jagain Chief. Gak lama istri Chief keluar dan bilang dia selamat berkat kalung pemberian Odd. Padahal gak tembus, tapi kata istrinya Chief lagi dioperasi buat keluarkan pelurunya. Membagongkan. Time is only I can stop. Paginya, Odd kembali sambangi rumah Bob buat nyari petunjuk. Di komputernya dia temuin data tentang pemujaan setan serta pembunuhan. Dia juga lihat gambar mobil van yang mirip dengan mobil yang ngawasin mereka semalam. Berarti semalam itu komplotan Bob. Rasa penasarannya membawa Odd ke dapur buat periksa kulkas. Dan kembali Stormy doyan nelpon di waktu yang salah. Sambil nelpon dia cek kulkas yang penuh kecoa. Ada juga kotak berisi gigi manusia serta jari-jari manusia. Di bagian freezer ada es krim dan kepala manusia. Saat kulkas ditutup, di sebelah udah ada si Bob. Bob yang marah coba mukul tapi karena arwah jadi tembus. Odd yang merasa di atas angin, kaget waktu Bob bisa gerakan benda sekitaran buat nyerang. Gas. Odd berhasil kabur dan mendadak mendapatkan petunjuk dari kematian Bob. Dia balik ke penjara buat periksa bekas luka di jasadnya. Waktu dibuka, terdapat tato bertuliskan POD seperti miliknya Warner. Dari sini, Odd tahu kalau itu singkatan dari Prince of Darkness atau Pangeran Kegelapan. Lantas Warner curiga waktu Odd bilang dia diserang Bob di gereja. Karena dia udah bunuh Bob sebelum kejadian itu dan juga fan yang awasi Stormy adalah Warner yang nunggu Odd pulang buat nangkap dia atas kasus pembunuhan Bob. Dengan kemampuannya, Odd tahu di mana lokasi pembantaian akan terjadi.
yakni Green Moon Mall di mana Stormy kerja. Odd parkir di belakang mobil polisi, lalu masuk sambil ambil sebuah tongkat baseball. Dengan instingnya, dia menuju round CCTV. Rupanya benar, para security udah mati. Waktu pelaku bertopeng keluar, Odd hantam dengan sekuat tenaga. Begitu topeng dibuka, dia kaget lihat itu adalah Eccles. Kini Odd sadar, Bob punya 2 teman lain. Eccles yang minta Chief periksa data Bob, info ke Farner kalau Bob ketahuan. Sedangkan Lizette karena dia lihat foto mall incaran mereka. Alasan Bodat gak ada di sekitaran Eccles dan Farner adalah karena Bodat sebenarnya tahu kemampuan Odd. Jadi, mereka menipunya agar tidak curiga pada Eccles dan Farner. Kehadiran Eccles di rumah sakit juga bukan jaga Chief, melainkan untuk membunuhnya. Pistol Eccles yang tersisa 4 peluru pun diambil Odd buat mengejar Farner. Dia jalan dalam mall buat meriksa dan di sana dia lihat para karyawan bowling lagi nongki serta Viola dan 2 anaknya. Tahu akan terjadi sesuatu, Viola diminta segera pulang. Teringat petunjuk mimpi Viola, Odd cari spot kejadian. Tak lama, muncul banyak bodat dalam mall diikuti jeritan wanita karena lihat orang bersenjata. Saat orang-orang coba kabur, semua pintu terkunci. Odd pergi ke arah berlawanan untuk mencari pelaku. Dia lihat seorang pelaku bertopeng sedang menembak ke dalam toko es krim tempat Stormy kerja. Odd tembak namun meleset ditambah dia diganggu para bodat. Pelaku yang lagi ngisi peluru dimanfaatkan Odd buat menerjang maju buat nembak dengan peluru terakhirnya. Setelah keadaan aman, dia masuk ke toko es krim dan lihat Stormy selamat. Tapi belum selesai, muncul arwah Lizette mengabarinya. Odd buka topeng pelaku yang ternyata adalah Kevin Ghost. Berarti komplotan Bob ada 3 orang. Odd ikuti arwah Lizette sampai ke area loading barang. Lihat Penny ikuti mereka kemarin digembok. Dia minta orang ambilkan gerinda. Begitu dibuka, isinya adalah bom dalam jumlah besar. Muncul Bodat di belakang Odd. Karena akan digagalkan, si Bodat rasuki Farner yang bersiap kabur buat bunuh Odd. Tembakannya mengenai orang lain, tapi saat mau masuk Van, Odd juga kena tembak. Dia bertahan dan berusaha menjauhkan Van. Di saat itu dia kembali ditembak di lengan. Dipikir udah aman, rupanya Farner bergelantungan di pintu Van. Untung tembakannya meleset dan cuma menggores dahi Odd. Odd yang mulai lemah langsung lompat keluar karena sadar sebentar lagi meledak. Saat itu juga Farner berhasil masuk ke Van dan dapat jackpot berupa ledakan dahsyat. Waktu sadar, Odd udah di rumah sakit ditemani Stormy. Istri Chief dan Viola yang tahu segera masuk melihatnya. Kasus tersebut pun ditutup dengan menjadikan Bob sebagai kambing hitam. Atas kejadian tersebut, Odd kini dianggap layaknya pahlawan Pico Mundo. Gak lama, dia keluar rumah sakit dengan disambut warga menuju tempat dia akan beristirahat sampai sehat. Hari-hari dihabiskan waktu bersama Stormy sambil memulihkan luka. It was just as I wished. Suatu pagi, Chief datang berkunjung bersama istrinya dan Viola. Kedatangan mereka minta Odd buat terima kenyataan kalau sebenarnya Stormy udah meninggal. Saat penembakan mall terjadi, Odd udah tahu dari awal tapi dia nggak bisa terima kenyataan. Lihat reaksi Odd, Chief tahu kalau arwah Stormy ada di sana. Maka Odd diminta buat relakan kematian Stormy agar dia bisa ke alamnya. Dengan berat, Odd datangi Stormy buat memberinya ciuman terakhir sebelum membiarkannya pergi hingga perlahan menghilang dari pandangan. Film simple tapi endingnya bikin gimana gitu. Lagi sedih karena endingnya. Jadi sekian aja review video kali ini. Thank you for watching and I hate the ending. Bye.